Start recording dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya adik-adik ya. Jadi kita ketemu di bukan mata kuliah ini ya. Jadi kita ketemu di sesi kelas online #6. Berarti kita sudah kelas online-nya sudah 6 kali ini sebenarnya. Nah, yang tema dibahas malam ini itu kita akan membahas tentang jaringan komputer. Jadi, nah ini ada bajamannya adik-adik semester 1 ya, jangan menganggap kalau ini mata kuliah. Nah, jadi bukan mata kuliah ini. Jadi ini kelas online ya, saya bikin ya. Pak Harun bikin untuk apa? Jadi saya itu programnya tiap kalau bisa saya usahakan 1 minggu 1 kali itu saya adakan yang namanya kelas online. Nah, kelas online untuk apa? Untuk berbagi ilmu ke adik-adik semua. Karena kenapa? Biasanya kan kalau di mata kuliah terkadang kalian kurang begitu paham tentang materi yang dijelaskan dosennya, atau mungkin ada yang tidak bisa ikut datang atau bagaimana. Di kelas online ini saya akan bagi-bagi ilmu ya, membagikan ilmu saya uh, tentang apa-apa saja materinya. Jadi setiap minggu itu bisa jadi beda-beda materi, ataupun setiap minggu itu bisa jadi sama semua materinya. Jadi ada untuk yang semester 1 yang baru gabung di kelas online, jangan bilang kalau mata kuliah ini tidak wajib ya. Jadi mau ikut mau enggak ya jangan paksakan. Nanti kalian pikir lagi, waduh kenapa ini ada disuruh kuliah malam. Nah, jadi tidak ada istilah kuliah malam ya. Tidak ada istilah kuliah malam ya. Jadi ini cuma kelas online yang saya bawakan saja. Nah, kita langsung ke materinya, jaringan komputer. Nah, jadi sebelum mulai ya kita perkenalan dulu ya. Jadi mungkin ada di sini adik-adik yang sudah kenal saya, dan ada juga yang belum ya, termasuk anak semester 1. Jadi saya Harun Nasareskom ya, dosen di Toma Kakak. Di sini background pendidikan saya itu dari S1 Universitas Diponegoro Makassar tahun 2019, dan juga di S2 sekarang STIMIK Handayani Makassar. Nah, itu untuk background pendidikan saya. Terus untuk milestone saya, jadi Pak Harun ini bergerak pada bidang apakah? Nah, jadi saya sebenarnya itu bergerak pada bidang game development atau pembuatan game. Jadi milestones yang pernah saya dapatkan itu, yang pertama saya founder Makassar Game Developer. Jadi saya dulu itu membuat komunitas game developer di Makassar. Namanya Makassar Game Developer, itu menghubungkan semua studio-studio game yang ada di Makassar. Nah, selanjutnya juga itu saya seorang co-founder di Meningo Studio. Meningo Studio ini merupakan studio game. Jadi saya dulu itu deh ikut di teman-teman semua itu bikin game. Jadi ini studionya. Terus juga saya ex-founder dari Hecklay Studio. Hecklay Studio ini setelah keluar dari Meningo saya masuk di sini. Jadi saya bikin studio sendiri. Jadi kalau Meningo itu saya ikut teman bikin studio. Nah, kalau Hecklay saya bikin sendiri. Nah, selanjutnya terakhir saya adalah founder di Digital Solution ID. Nah, Digital Solution ID ini merupakan startup perintisan saya yang punya. Jadi startup perintisan itu kayak istilahnya kayak brand ini ya, brand produk yang saya punya ya. Jadi namanya adalah Digital Solution ID. Mungkin itu kalau untuk sesi perkenalan di saya ya. Kita lanjut. Nah, kita sebelum saya mulai untuk bahas masalah jaringan komputer, saya mau cerita dulu sedikit ya. Dari mana sebenarnya itu jaringan komputer berasal? Jadi pada dasarnya tuh awal-awal itu pada era-era zaman 1900-an itu terjadi perang ya. Terjadi perang, apalagi di era 1940-an, 30-an ya. Jadi sering terjadi perang. Nah, di eranya itu pada World War II atau WW2 ya, atau Perang Dunia Kedua. Di mana Perang Dunia Kedua ini itu tahun 1945 itu berakhir. Jadi dulu waktu zaman perang itu dulu, perang dunia itu jaringan komputer itu sudah dimanfaatkan sebenarnya di dalam perang ya. Jadi apa sebenarnya jaringan yang digunakan di perang? Jadi ada dibilang eh, telekomunikasi ya. Jadi kayak ada telepon begitu. Nah, ini telepon untuk apa? Biasa ada yang dipakai itu kalau dalam perang, ada yang bawa radio-radio kayak begini. Nah, ini untuk menghubungkan pusat komando. Jadi ada kayak markasnya begitu. Markasnya dalam perang itu untuk menghubungi markas. Mereka pakai ini namanya. Tapi ini dibawa oleh orang. Jadi besar besar ini barangnya ini. Jadi dibawa sama orang ini. Nah, jadi harus dia dengek. Nah, itu saking besarnya itu alat
yang untuk apa saja, untuk komunikasi. Jadi dia ini alat saking beratnya. Nah, biasanya juga ini alat ada kabelnya di bawah, ada kabelnya. Jadi ini dulu waktu perang dunia digunakan untuk telekomunikasi ya, dia menggunakan seperti itu. Nah, pada saat perang dunia kedua berakhir yang seperti saya jelaskan tadi, itu berakhir pada 1945 ya. Seperti kita tahu dalam sejarahnya itu Jepang dibom sama sekutu yaitu Amerika, sehingga perang dunia kedua dinyatakan selesai, berakhir dengan Amerika yang menang. Jadi pada tahun 1945 itu kita tahu bahwa Amerika yang menang, dan penandaan perang dunia berakhir ini menyebabkan ada namanya koalisi terpercaya kedua, yaitu dari antara terjadi perang dingin antara Amerika dan Rusia. Jadi ini terjadi perang dingin antara Amerika dan Rusia. Jadi terbagi dua kubu setelah perang dunia. Karena isunya World War 2 ya, perang dunia kedua itu sudah selesai. Jadi ini orang-orang yang habis berteman mulai mencari-cari siapa musuhku lagi nih. Karena pada zaman itu kayak perang terus terjadi. Jadi kayak tidak ada damai. Jadi setelah perang dunia kedua itu orang setiap negara mulai saling mencurigai satu sama lain. Yang mana yang bisa tusuk dari belakang ini? Nah, salah satunya yang paling besar itu pengaruhnya adalah Amerika dan Rusia. Makanya terjadi ada namanya perang dingin ya, perang dingin. Nah, untuk mencegah yang namanya perang dingin, Amerika itu membentuk sebuah Ministry of Defense atau ini ya, Menteri Pertahanan ya, Kementerian Pertahanan. Nah, ini yang Kementerian Pertahanan ini mereka membentuk ada badan namanya ARPANET, Advanced Research Project Agency. Jadi Kementerian Pertahanan ini dia buat sebuah organisasi baru yang namanya ARPANET. Di mana ini ARPANET gunanya apa? Mereka membuat sebuah jaringan komunikasi antar seluruh wilayah Amerika, bagian-bagian nuklir-nuklirnya, supaya bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Tapi basisnya adalah komputer. Jadi inilah mulai cikal bakal dari pengoperasian yang namanya jaringan komputer. Jadi konsep yang dijalankan oleh ARPANET ini adalah konsep menghubungkan setiap komputer yang ada di setiap bunker nuklir. Nah, untuk bisa saat kita diserang sama Rusia, misalnya dibom nuklir di sini atau ada isu-isu nuklir, ketika ini dibom, yang semua ini yang sisanya dia akan bergerak secara otomatis memberikan perintah bahwa kita dibom ini, kita harus membalas ini. Jadi itu tujuan utamanya sebenarnya kalau waktu jaringan komunikasi dibentuk sebenarnya berawal dari perang. Jadi yang kita nikmati sekarang ini jaringan internet dan lain-lain ini merupakan pengembangan dari teknologi perang sebenarnya. Oke, kita lanjut ya. Misalnya keadaan sudah damai. Nah, itu terjadi pada tahun 1970-an di mana perang itu bukan lagi perang fisik. Jadi sudah perang fisik ya, tadi ada perang fisik dulu. Terus perang dingin, sekarang ada namanya perang industri. Itu pada tahun 70-an. Jadi perang industri itu dimulai pada tahun 70-an. Tapi beda lagi sekarang ya. Kalau sekarang perangnya apa? Perang melawan pandemi ya, perang biologis. Melawan hal yang mikroorganisme, itu perang sekarang. Terus perang apa lagi sekarang? Ada namanya perang data ya. Perang data. Di mana setiap negara itu pasti akan mencoba untuk mencari data-data dari negara yang lain. Makanya ada dibilang teknik spionase ya. Jadi itu sekarang perangnya. Tapi kita fokus dulu pada tahun 70-an ya. Di mana itu terjadi namanya perang industri. Di mana setiap negara-negara di dunia mereka itu saling berburu untuk menjadi nomor satu ya. Negara dengan produk industri nomor satu. Jepang, Amerika, Inggris dan lain-lain semua mengembangkan industrinya, kecuali Indonesia belum ada industri tahun 70-an, belum terlalu, makanya kita masih negara berkembang. Oke. Nah, pada tahun 70-an ini karena mereka perang industri, maka banyak muncul perusahaan-perusahaan. Nah, perusahaan-perusahaan inilah yang mengembangkan itu industri ya, makanya ada dibilang era society era society 3.0, di mana
eranya ini merupakan penggunaan teknologi. Nah, dengan perang industri yang ada pada tahun 70-an. Nah, disinilah kelemahan yang terjadi ya pada tahun 70-an ini, di mana banyak-banyaknya perusahaan yang ada. Tapi kalau kita melihat dari prosesnya, saat kita mengirim data pada satu bidang di perusahaan ke bidang yang lain, bagaimana cara sebenarnya satu bidang untuk mengirimkan data ya? Misalnya ada data di bidang manajemen, kita mau kirim ke bidang pemasaran. Nah, itu bagaimana datanya dikirim zaman tahun 70-an. Jadi dia akan merekrut satu orang. Jadi saat zaman dulu itu eh, ketika perusahaan mempunyai dua bidang yang berbeda ya, kita mau kirimkan, misalnya di sini ada di komputer satu ya, ada file A. Nah, file A ini saya mau kirim ke bidang pemasaran. Jadi ini orang yang bertanggung jawab untuk mengirimkan filenya. Jadi dia pergi dulu ke bidang manajemen, dia pergi dulu ke sini, ambil datanya A, nah, baru pindah ke bidang pemasaran, baru di copy paste. Nah, di copy paste ceritanya, dicopas ki datanya. Pakai apa? Pakai disket biasa, pakai disket zaman dulu. Ada juga apa? Pakai wiretap. Jadi zaman dulu itu ada orang yang khusus bawa disket dulu di perusahaan tahun 70-an. Kalau ada yang mau tahu. Jadi biasa kalau nonton-nonton film-film perusahaan-perusahaan Amerika itu biasa ada itu yang bawa disket banyak-banyak. Nah, ini orangnya ini yang tukang bawa disket. Nah, ini yang tukang untuk bawa data sebenarnya. Jadi sangat tidak efisien ya. Pada tahun 70-an itu perpindahan data itu sangat tidak efisien. Sangat tidak efisien. Maka bagaimana cara terbaiknya untuk mengirimkan data? Makanya dibentuklah sebuah teknik khusus ya, namanya jaringan komputer. Ini dikembangkan oleh perusahaan namanya DARPA. Perusahaan yang namanya DARPA. Nah, DARPA inilah yang mengusung jaringan komputer. Di mana kenapa dibutuhkan jaringan komputer ya? Untuk ini menyelesaikan ini bidang manajemen ke bidang pemasaran, bagaimana pertukaran informasinya. Nah, inilah yang akan dilakukan pada ini ya, pengiriman jaringannya ya. Ini yang diselesaikan oleh DARPA. Jadi sebenarnya penemuan jaringan komputer itu awal mulanya kalau kita telah mulai dari perang, sebenarnya perang sampai ke bagian perang industri. Jadi bagaimana data itu di dalam suatu perusahaan itu bisa cepat terkirim. Untuk cepat terkirim ya. Jadi bagaimana caranya data itu cepat terkirim dari satu bidang ke bidang yang lain. Itu sebenarnya kunci utamanya, itu perang industri. Oke, itu tadi masalah saya cerita panjang lebar ya tentang awal perang ya. Nah, untuk materinya kita baru masuk ringkasan presentasi materi hari ini. Apa sebenarnya yang mau saya bahas di pertemuan kali ini? Nah, yang pertama sejarah jaringan komputer. Mungkin tadi sudah dengar-dengar sedikit sejarahnya jaringan komputer itu dari mana. Nah, sejarahnya dari itu tadi. Mulai dari perang dulu, perang dunia pertama, kedua, masuk ke perang dingin, terus masuk lagi ke perang industri. Jadi sejarah jaringan komputer itu merupakan sejarah dari perang sebenarnya. Makanya itu sekarang itu orang perang teknologi juga sekarang. Itu makanya tidak bisa dihindarkan ya, karena pada zaman dulu juga orang sudah perang teknologi dari dulu. Nah, selanjutnya apa yang saya bahas lagi? Apa itu jaringan komputer sebenarnya? Nah, salah satunya juga perangkat jaringannya. Jadi setelah kita bahas tentang jaringan komputer ini, kita juga bahas masalah perangkat jaringannya. Terus terakhir ada OSI 7 layer. Jadi ini ada juga kita akan bahas masalah OSI 7 layer. Oke, selanjutnya ada juga masalah topologi. Nah, ini terakhir kita akan bahas topologi. Mungkin adik-adik sini ada yang dari jurusan multimedia, atau mungkin ada juga dari SMK ya, SMK jaringan ya, TKJ. Terus juga mungkin ada yang dari sudah belajar ya, anak-anak semester 5 mungkin sudah belajar jaringan komputer. Nah, tapi di sini kita merefresh kembali ilmu-ilmu kalian ya. Jadi kita bahas ulang untuk sama-sama merefresh kembali ilmu yang kita dapatkan. Saya juga kembali refresh ilmu juga. Jadi bukan cuma adik-adik yang refresh ilmunya, saya juga kembali ini ingat-ingat, oh ini dulu ku pelajari, ini dulu ku pelajari. Jadi seperti itu. Oke, saya lanjut. Nah, apa itu jaringan komputer sebenarnya? Nah, menurut pengertiannya sebenarnya jaringan komputer merupakan jaringan yang memungkinkan kepada dua komputer atau lebih untuk kerjasama dan bertukar informasi satu dan lainnya. Jadi sebenarnya apa sebenarnya tujuannya jaringan komputer? Ya, ini saja yang paling pentingnya.
Jaringan komputer itu merupakan jaringan yang memungkinkan dua komputer atau lebih untuk bekerja sama dan bertukar informasi satu dan lainnya ya. Seperti saya jelaskan tadi pada bidang perang industri ya. Perang industri yang di sini, yang dimana jaringan komputer digunakan pada tahun 70-an itu untuk mempercepat pengiriman data dari bidang manajemen ke bidang pemasaran. Jadi itu pada tahun 70-an itu sudah ada jaringan komputer ya, dimanfaatkannya seperti itu. Makanya kalau kita bilang bahwa pengertian jaringan komputer itu untuk menghubungkan dua komputer atau lebih untuk bertukar informasi itu valid sekali ya. Jadi itu sudah paling valid. Nah, selanjutnya, apa tujuannya sebenarnya kita belajar jaringan komputer? Nah, tujuannya untuk dibentuk jaringan komputer adalah untuk berbagi data. Jadi, kalau di dalam perusahaan, apa gunanya jaringan komputer? Jadi nih, untuk berbagi data satu tempat dengan tempat yang lainnya. Terus selanjutnya apa? Untuk jaringan komunikasi. Terus ketiga apa? Untuk akses informasi. Jadi ini tujuannya ada tiga. Paling penting pada jaringan komputer. Jadi pada dasarnya itu sebenarnya banyak ya untuk jaringan komputer itu apa namanya? Tujuannya ada banyak sekali ya, selain bukan cuma tiga ini sebenarnya, tapi yang paling utama itu sebenarnya jaringan komputer kenapa dibentuk adalah yang ini, yang tiga ini. Nah, mungkin ada yang mau bertanya, silakan tanya dulu sebelum kita lanjut. Saya Pak. Ya silakan bertanya saja. Ya ini waktu masih di tahun 1970 kalau nggak salah tadi ya Pak ya. Ya. Ya gimana? Ya yang ini Pak. Kan ini kan sudah ada jaringan komputer yang menggantikan ini tadi pengantar data. Yang menjadi pertanyaan saya Pak, apakah waktu sudah ada jaringan komputer ini mereka sudah menggunakan data atau masih langsung berkomunikasi secara atau sudah menggunakan seperti yang kita gunakan sekarang ini, menggunakan data atau bagaimana Pak? Menggunakan data seperti apa maksudnya? Maksudnya menggunakan data dalam mengirimkan informasi begitu. Menggunakan data dalam mengirimkan informasi. Nah, sekarang saya tanya, data itu berupa apa sebenarnya data? Kita telah dulu, data itu bisa berupa apa sebenarnya? Ayo. Oh, begini Pak. Sekarang ini kan kita kuliah ini berhubungan dengan jaringan, kita mungkin melakukan presentasi kalau tidak menggunakan voucher khususnya. Oh, ya. Jadi mungkin begini deh, mungkin adik salah persepsi ya. Siapa itu? Yoram ya? Waduh, Yoram semester 5. Iya Pak. Nah, jadi begini ya sebenarnya yang kalian pikirkan masalah internet ya. Mohon maaf, kalian pikirnya masalah internet ya? Internet ya? Bukan? Iya Pak. Mungkin. Dipikirnya internet itu jaringan internet ya, bukan ya? Oke, jadi jaringan itu mohon ini ya dulu ya. Kita luruskan dulu sama-sama ya. Jadi kita diskusikan dulu sama-sama luruskan. Nah, ini kalian sebenarnya pikir bahwa jaringan itu internet, bukan? Sebenarnya betul, internet sebenarnya jaringan. Internet itu jaringan, tapi dalam lingkup yang lebih luas sebenarnya. Lingkupnya lebih luas. Mungkin di sini ada adik-adik yang kenapa Pak dulu dibilang jaringan komputer sudah tahun 70-an, apakah sama dengan pada saat sekarang menggunakan internet? Jawabannya adalah konsepnya sama. Konsepnya ya, tapi dalam skalanya dan juga teknologinya itu beda. Dan teknologi yang diterapkan itu beda. Kenapa berbeda? Nah, karena yang pertama, kalau kita telah sekarang adik-adik menggunakan jaringan internet ya, internet. Nah, internet ini merupakan international network. Berarti setiap komputer yang ada di seluruh dunia itu dihubungkan masing-masing. Sebenarnya bukan komputer sebenarnya, yang lebih tepatnya server. Tapi kan server ini kan terhubungnya kan juga, server ini kan berupa komputer sebenarnya. Jadi sebenarnya yang kita akses sekarang ini deh, apa namanya? Google Meeting. Ini Google Meeting dia punya server sebenarnya. Dia punya server. Kita semua ini, kita punya HP semua, komputer dan lain-lain ya. Kita punya HP, komputer, laptop dan lain-lain. Ini terhubung ke dalam servernya. Jadi kita sama-sama sebenarnya ini akses servernya untuk ketemu. Oke, kita sepakat ya bahwa sebenarnya jaringan yang kita
Pikirkan internet itu sebenarnya kita ketemu di sini dalam ininya, Ya, dalam udah servernya. benar sedikit, Pak. Nah, ini server, kalau kita berbicara masalah internet ya, servernya ini internet ada muncul di seluruh dunia ya, di seluruh dunia ada servernya. Tapi ini servernya terbagi-bagi lagi. Misalnya kayak server Indonesia, ada namanya server .id ya. Server ID. Ada juga server Singapura. Biasanya orang pakai server Singapura. Di Indonesia orang rata-rata pakai servernya Singapura, SG. Terus ada juga server di mana? Ada di California ya, di Silicon Valley dia CL. Jadi semuanya server itu terbagi-bagi di seluruh dunia. Nah, ini nih server semua yang saling baku hubung satu sama lain. Server di seluruh dunia ini baku hubung semua. Nah, itulah internet sebenarnya. Dan kita ini komputer-komputer yang ada di negara-negara misalnya Indonesia, kita mau akses Google. Google kan asalnya dari Amerika, California. Nah, kita aksesnya bagaimana? Kita masuk dulu ke sini, baru masuk ke sini, baru ke sini. Jadi cara aksesnya sebenarnya ada alur aksesnya sebenarnya. Makanya kalau kita belajar masalah jaringan komputer, ada dibilang namanya IP address. IP address ini apa? Ini merupakan pengalamatan sebuah komputer supaya ditahu bahwa ini perangkat yang terhubung ke jaringannya. Jadi kalau tadi kita bertanya masalah jaringan komputer itu seperti itu ya. Jadi ini beda persepsi lagi sebenarnya ini. Kita yang bahas sebenarnya, yang saya bahas di sini merupakan jaringan komputernya. Jaringan dasarnya sebelum jadi internet. Ini jaringan awal ini sebelum ada internet. Jadi sebelum ada internet, sebelum semua server itu baku hubung. Jadi zaman dulu itu bukan server yang baku hubung. Zaman dulu itu yang terhubung adalah komputer dari satu kantor di bidang yang lainnya. Jadi satu kantor ini tuh, misalnya dia punya berapa lantai ini? 1, 2, 3, 4 lantai. Nah, misalnya ada satu komputer di sini, terus ada juga di sini, komputer juga di sini bosnya. Nah, bagaimana caranya saya mau kirim data ke atas? Masa mau naik tangga, Kak? Kayak tadi waktu zaman ini dulu, waktu masih ada orangnya. Nah, ini masa ini kalau ini orang datang ke sini, ambil disket, masuk, copy data, naik lagi ke lantai 4. Copy paste. Kan terlalu ribet. Nah, makanya itu kita pakai namanya jaringan komputer. Kita bentuk sebuah jaringan di dalam ini gedung. Jadi itulah konsep yang diterapkan dulu, ada namanya konsep LAN. Ini konsep paling awal dibentuk ini. Namanya topologi yang kita maksud itu, Pak. Topologi lain lagi. Topologi itu modelnya. Topologi itu nanti modelnya, nanti kita bahas masalah topologi. Jadi ini sebenarnya yang dibahas tadi masalah jaringan yang digunakan itu, ini cakupannya ini namanya LAN. Itu cakupan lokal. Jadi kalau kita berbicara cakupannya, itu yang paling kecil apa? Paling kecil LAN, Local Area Network, terus masuk ke MAN, Metropolitan Area Network, terus masuk ke WAN. Terakhir baru internet. Nah, inilah yang paling besarnya internet. Terakhir ini internet. Nah, itu tadi yang kamu bahas itu. Yang kamu tanyakan, siapa? Yoram ya? Ya, Pak. Nah, itu tadi yang kamu bahas, belum apakah dia pakai pulsa internet dan sebagainya? Otomatis dia tidak pakai pulsa internet lah. Karena kenapa? Dia jaringan lokal. Nah, kalau kalian praktek di mata kuliah Jarkom, masa kalian enggak coba untuk peer to peer? Sudah belajar Jarkom kah semester 5? Saya tanya. Sudah belajar jaringan komputer semester 5? Enggak belajar koneksi peer to peer, satu komputer ke komputer lain? Atau begini saja deh, jangan kita bahas masalah komputer. Kita bahas masalah HP-mu saja. Nah, HP-mu kamu Bluetooth ke temanmu, itu bagaimana? Pakai pulsa atau tidak? Tidak, Pak. Tidak pakai toh? Atau misalnya tidak pakai pulsa? Tidak, Pak. Begitulah pakai konsep. wireless, Pak. Pakai wireless. Itu jaringan yang digunakan itu modelnya. Jadi sebenarnya itu connection peer to peer. Peer to peer itu model connection ya. Model connection peer to peer itu dari 1 ke 2. Nah, itu model peer to peer inilah yang diterapkan. Kau bisa pakai kabel. Kalau kita pakai kabel berarti connection kabel peer to peer. Kalau misalnya kita pakai media Bluetooth, ya berarti Bluetooth receiver and transmitter. Nah, sama juga wireless, WiFi juga bisa. Jadi kalau misalnya kalian main WiFi, misalnya main Dota, di sini ada suka main Dota. Wah, kayaknya anak zaman sekarang tidak ada yang main Dota ini.
Mobile Legends semua main ya. Betul tidak? Kalau zaman dulu itu dek, saya main Dota tuh. Nah, satu komputernya temanku itu kasih nyala wifi-nya. Nah, di kampus. Nah, kita semua connect maki di wifi-nya ini. Main Dota maki. Jadi bisa kita satu game, satu tempat match begitu. Nah, itulah connection namanya LAN, Local Area Network. Nah, itu akan nanti kalian pelajari di mata kuliah jaringan komputer. Akan belajar membentuk jaringan LAN. Seperti itu. Kenapa belajar ini membentuk jaringannya ya? Karena untuk anak TI ya otomatis kamu harus tahu jaringannya. Sama juga kalau kita bikin program juga butuh juga jaringan. Kalau butuh bikin program. Jadi harus ngerti mau bertanya. Iya silakan bertanya sih. Yang biasa di kantor-kantor jaringan apa yang digunakan Pak? Tergantung lagi. Kalau di kantornya dia mau pakai internet, biasanya dia LAN dulu. Dia LAN, baru connect ke router, baru masuk ke internet. Tapi modelnya biasa kalau di kantor itu dia pakai LAN saja. Kalau pintar ki orang yang bikin jaringannya ya, jadi sebenarnya kalau di kantor-kantor itu tidak menutup kemungkinan dia full internet, dia tidak menutup kemungkinan bagaimana ya, tapi kayaknya yang paling bagusnya konsep adalah dia pakai LAN. Tapi kalau mau hubung ke internet ya sisa kau tambahkan router baru masuk ke internet, selesai. Nanti kita bahas ya. Saya lanjut dulu ya. Karena kalau dibahas panjang sekali tuh. Ya banyak tekniknya Pak. Ya banyak. Memang begitu. Nah, saya biasa juga ini ajar-ajarkan juga, biasa banyak pertanyaan yang agak keluar dari materi tidak masalah, saya ladenin juga. Selama saya tahu ya pasti saya jawab. Oke, ini yang kita bahas ya. Terus tadi masalah pengertian jaringan komputer ya, ini ya tujuannya. Nah, terus kita sudah tahu itu apa itu jaringan komputer. Kita sepakati kalau jaringan komputer sebenarnya itu adalah teknik ya. Teknik atau cara menghubungkan dua komputer atau lebih sebenarnya. Makanya kalau kalian belajar nanti di materi Jarkom ya, apalagi praktikum, kalian pasti akan belajar caranya hubungkan satu komputer ke komputer lain. Itu pasti aja prakteknya itu. Mudah-mudahan diajarkan sama dosennya begitu ya. Prakteknya, cara menghubungkan satu komputer ke komputer lain. Nah, selanjutnya what network needs? Apa yang dibutuhkan dalam jaringan sebenarnya? Jadi apa acuan dasarnya dalam membentuk sebuah jaringan komputer? Kan kita sudah sepakati gitu kalau jaringan komputer itu cara menghubungkan dua jaringan, dua komputer atau lebih. Nah, bagaimana caranya kita hubungkan dua komputer ini? Bagaimana caranya? Pasti itu yang jadi pertanyaan kalian. Bagaimana caranya saya hubungkan satu komputer dengan komputer lain? Pasti bingung kalian. Pasti banyak. Ada mungkin yang sudah tahu, ada mungkin yang masih menerka-nerka. Oh, ada ini. Tapi pada dasarnya itu mereka butuh 3 ya. Nah, ini dia 3 yang paling penting. Bagaimana cara membentuk sebuah jaringan komputer? Kita butuh ini 3. Yang pertama merupakan devices atau perangkat. Harus ada perangkatnya. Entah perangkat komputer dan lain-lain, nanti kita bahas ya. Perangkat. Nah, terus yang kedua apa? Harus ada media transmisinya. Oke. Ini harus ada media transmisinya. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga harus ada protokol atau rules-nya, atau aturannya, atau acuannya. Nah, ini yang penting, ini 3 ini. Jadi kalau tidak ada ini 3, tidak bisa terhubung dalam jaringan. Biarpun bagaimana, biar ada komputermu, tidak ada media transmisinya, tidak bisa berhubung. Biar ada media transmisimu, tapi ada protokolmu, tapi tidak ada perangkat yang kau mau hubungkan, tidak bisa juga. Biar ada juga perangkatmu, ada media transmisimu, tapi tidak ada yang mengatur aturan rules-nya, protokolnya, atau modelnya, juga tidak bisa terhubung juga. Jadi sebenarnya ini 3 bagian yang paling penting kalau kita mau bikin sebuah network atau membentuk sebuah jaringan komputer. Oke ya, sepakat ya 3 ini ya. Nah, nanti saya jelaskan satu-satu apa saja ini. Ada apa devices, apa media transmission, apa protokol. Saya jelaskan. Oke, yang pertama kita bahas masalah devices. Nah, apa sebenarnya itu devices? Jadi devices ini merupakan perangkat ya, perangkat atau alat yang digunakan dalam jaringan komputer. Nah, alat-alat apa saja itu? Ada yang pertama namanya end devices. Jadi end devices ini merupakan perangkat akhir atau perangkat yang kalian pegang atau kalian yang langsung berinteraksi sama itu alat, namanya end devices atau device pengguna. Nah, contohnya apa? Contohnya bisa laptopnya kalian,
Atau mungkin yang sekarang pakai HP, kalian pakai HP. Nah, itu merupakan end device. Oke, kita sepakat ya, end devices. End devices itu kayak komputer, laptop, apalagi printer bisa juga. Printer juga bisa jadi itu, apalagi ya, banyak. Nah, PC, personal komputer. Nah, jadi banyak ya. End devices itu merupakan perangkat akhir atau perangkat yang langsung dipegang oleh penggunanya. Jadi itu end devices. Nah, saya hapus dulu. Nah, yang kedua, ada lagi yang kedua, namanya intermediary devices atau perangkat penghubung antara satu device ke device lainnya. Nah, di sini bingung nih. Kalau end devices itu perangkat yang dipegang user, berarti ada perangkat yang tidak dipegang oleh user. Ada. Nah, inilah perangkat yang disebut perangkat penghubung antara satu device ke device lain. Nah, jadi ini bisa berupa hub ya, bisa berupa hub. Oke, ada yang bertanya pasti apa itu hub ya. Tapi nanti ya, kita simpan dulu pertanyaannya kalian. Jadi ada juga intermediary seperti hub ya, bisa hub, bisa juga dia berbasis switch. Switch juga bisa repeater, bisa router juga. Router. Mau tahu router itu apa? Ada yang pernah mungkin ke warkop ituan wifi-nya yang menyala-menyala. Nah, yang untuk terhubung kalian di wifi. Nah, itu yang namanya router. Oh iya Pak, itu yang pembagi jaringan Pak. Nah, pembagi jaringan router. Nah, itulah masuk di intermediary devices. Untuk membagi jaringan. Penghubung antara satu jaringan ke jaringan yang lain. Jadi sebenarnya kalian mau connect di internet kan sudah jaringan besar toh. Misalnya ini internet ya. Internet ini jaringan besar. Terhubung semua orang di seluruh dunia. Nah, kalian di sini. Kalian punya HP. HP-nya kalian. Nah, untuk bisa kalian connect di internet, butuh yang namanya modem router ya, modem router. Anggap saja kalian tidak punya pulsa, jadi kalian numpang wifi. Ya, misalnya kalian punya di sini router toh. Nah, ini router gunanya apa? Untuk berhubungan dengan internet ini. Jadi kalau kalian connect ke router, maka kalian bisa juga menggunakan internet. Karena kenapa? Kalian sudah terhubung. Nah, untuk koneksi HP nanti saya jelaskan di yang lain ya, karena kalau HP juga itu beda lagi kalau kita bahasnya masalah. Ada juga namanya itu jaringan mobile. Nah, kalau jaringan mobile kita bahas itu beda lagi tuh kondisinya. Ini kita bahas jaringan komputer. Jadi jangan dulu masuk jaringan mobile. Jaringan mobile beda lagi, besar lagi. Itu kita akan bahas namanya 1G, 2G, radio paket dan lain-lain. Nah, itu jangan dulu. Terlalu panjang ya. Jadi fokusnya saja kita masuk ke jaringan komputer. Oke. Nah, itulah merupakan perangkat yang kedua ya, intermediary device ya. Bisa berupa router, hub, switch, dan lain-lain. Nah, itu tadi. Nah, selanjutnya kita sudah bahas masalah device. Yang kedua, kita bahas masalah media transmission. Nah, apa sebenarnya media transmission ini? Media transmission ini untuk menghubungkan perangkat tadi, para perangkat tadi kita hubungkan satu persatu. Pakai apa? Pakai media. Bagaimana caranya kalian mengirim data kalau tidak ada medianya? Nah, medianya juga ini terbagi dua. Nah, yang pertama namanya wired atau dengan kabel. Contohnya seperti kabel koaksial, copper wire, fiber optical, dan lain-lain. Nah, ini contohnya misalnya di sini. Ini ada kabel toh. Nah, di sini kalau ada yang belajar di jaringan komputer atau mungkin belajar di Jarkom dulu ya, atau mungkin TKJ, mungkin tahu perbedaannya antara ini ya, copper wire dan juga fiber optik. Nah, fiber optik. Nah, kalau fiber optik ini dia transmisinya pakai cahaya ya. Transmisinya itu pakai light transmission atau cahaya yang dialirkan. Nah, beda dengan kalau copper wire dia listrik. Ya, kalau listrik itu kan lebih lambat dari cahaya karena kecepatan cahaya itu lebih cepat ya. Jadi makanya sekarang itu kalau kalian lihat ini anehnya IndiHome itu dia pakai fiber optik. Nah, ini fiber optik ini pakai 3 kabel ini. Like ini ya. Like kabel atau kabel ini kabel kaca untuk menghantar cahaya. Oke. Itu yang pertama wired. Terus yang kedua ada lagi namanya wireless.
wireless atau tanpa kabel. Jadi tanpa kabel ini bisa menggunakan namanya infrared, radio signal, dan lain-lain sebenarnya wireless. Nah, contohnya apa? Contohnya misalnya kayak ya router, modem router atau wifi router. Jadi juga bisa menjadi salah satu medianya. Jadi ada dua media ya yang kita sepakati, bahwa yang pertama itu ada wired atau dengan kabel, media pakai kabel, atau kedua tanpa kabel. Jadi seperti itu. Oke, kita bahas yang ketiga. Nah, kita bahas yang ketiga lagi. Masalah apa? Masalah protokol. Nah, apa sebenarnya protokol? Pasti banyak bingung sini. Apa itu protokol? Kayak apa gunanya di jaringan komputer? Perasaan kalau sudah ada kabelnya, ada perangkatnya, bisa kita hubung. Nah, kenapa mesti lagi ada protokol? Nah, apa gunanya sebenarnya protokol? Nah, jadi protokol adalah aturan yang mengatur agar tidak terjadinya collision atau error. Ini tujuannya. Apa gunanya protokol? Misalnya kayak begini, nah. Saya ibaratkan saja. Ibaratkan jaringan komputer itu jalanan. Jalanan, saya tanya. Jalan raya. Sekarang saya tanya. Di jalan raya pasti ada orang jalur kiri dari sini, ada juga jalur dari sini. Berlawanan arah, betul tidak? Betul ya? Nah, jadi ada biasanya orang dari arah sini, misalnya di sini utara, di sini selatan. Dia pasti bagian kiri ya, bagian kiri sini, terus selatan dia bagian kiri sini, bagian sini. Itu otomatis itu. Mau dimanapun orang jalan naik motor pasti begitu. Tapi bagaimana kalau tidak ada protokolnya, tidak ada aturannya? Orang mau maunya saja. Nah, bagaimana kalau misalnya semua tidak punya aturan? Di sini kendaraan menuju pakai 3 arah di sini. Nah, di sini juga 3 arah. Saya tanya, apa yang terjadi kalau terjadi seperti ini di jalan raya? Ada banyak kendaraan. Masa Anda tahu kalau di jalan raya? Tetap kecelakaan. Oke, boleh kecelakaan. Apa kalau misalnya tidak terjadi kecelakaan? Terjadi apa? Terjadi apa? Kalau mobil di depannya mobil juga tidak bisa jalan, apa istilahnya? Macet. Macet. Oke toh? Mogok, Pak. Kalau mogok itu dia tidak bisa jalan. Macet. Macet. Kenapa? Karena terlalu banyak mobil di sini. Ada mobil di sini, Macet. mobil. Nah, semua mobil di sini. Dia saling baku tutup jalanannya. Nah, itu kalau tidak ada protokolnya. Jadi kalau tidak ada protokolnya maka akan macet. Nah, bagaimana dengan jaringan komputer? Misalnya di sini komputer 1, komputer 2. Di sini merupakan media pengiriman ya. Jadi jangan pikir itu tidak ada itu errornya jaringan ya. Jangan pikir kalian nikmati sekarang jaringan komputer enak, tidak ada lag-lagnya begitu. Kalian pikir tidak ada errornya. Di sinilah kalian lihat. Nah, misalnya jaringan komputer 1, komputer 2 mengirim data. Saya kirim data ke komputer 2 lewat sini. Oke. Aturannya lewat sini. Nah, komputer 2 mengirimnya lewat bawah sini. Bagaimana kalau misalnya ini pengiriman dataku ada banyak, misalnya 100 data aku kirim. Di sini berurutan satu per satu. Nah, begitu juga nomor 2, dia berurutan satu per satu begini. Nah, misalnya kalau tidak ada peraturannya, tidak ada rule-nya, tidak ada protokolnya, nomor 1 ini mengirimkan asal-asalan. Ke sini, di sini, di sini. Nah, tutupi jalannya nomor 2, sehingga nomor 2 tabrakan di sini. Akhirnya apa? Macet data. Macet data, otomatis jaringan akan terjadi down. Makanya terkadang kalau kalian nonton filmnya Mark Zuckerberg ya, yang di social network, kalian lihat filmnya di awal-awal Mark Zuckerberg bikin ada namanya aplikasi namanya FaceMesh. Nah, kalau ada mungkin yang sudah nonton ya, yang belum nonton silakan nonton, itu bagus sekali itu film. Tapi ya kalian mungkin sudah dewasa itu jadi bisa nonton itu. Jadi ada namanya film namanya FaceMesh. Dia bikin aplikasi FaceMesh ya, si Mark Zuckerberg ya. FaceMesh ini diakses oleh ratusan orang di Harvard sekaligus, ratusan orang, sehingga itu jalur jaringannya itu down. Nah, apa yang menyebabkan itu down? Karena terlalu banyak orang yang akses, sedangkan jaringannya ini kecil, sempit. Nah, karena terlalu banyak orang akses, akhirnya down.
jatuh jaringannya, lumpuh. Nah, itu bisa saja terjadi. Contoh kayak kemarin di Facebook juga. Sempat Facebookmu error, Instagrammu error. Nah, itu termasuk salah satu jadi bilang down ya. Bukan error sebenarnya dari aplikasinya, bukan, tapi jaringannya yang down. Servernya yang down. Itu yang terjadi sebenarnya. Jadi protokol ini gunanya apa? Protokol untuk menyatukan segala aturan agar tidak terjadi error ini. Nah, makanya kalau protokol ini kita akan bahas yang namanya OC7 layer. Nah, ini merupakan protokol yang digunakan dalam komunikasi data. Nah, di sini ada yang sudah belajar komunikasi data. Mungkin semester 5. Atau saya ngajar ya? Saya ngajar ya? Komunikasi data ya? Itu, saya ajar komunikasi data tapi tidak efektif kemarin ya, karena di akhir semester baru ditahu. Komunikasi data. Jadi di komunikasi data itu kita akan belajar namanya OC7 layer. Nah, OC7 layer itu apa? Itu protokol. Itu aturannya. Aturannya apa? 7 layer ini aturannya. Protokolnya. Oke, sebelum saya bahas OC7 layer, silakan bertanya dulu. Karena sebentar ini kita masuk di OC. Silakan bertanya. Iya. Monggo. Silakan bertanya. Yang mau bertanya. Langsung saja. Saya Kak. Iya, langsung pertanyaannya apa? Ya, yang semester 1 dengar-dengar saja nah, karena di sini juga banyak senior tak toh. Jadi ancang-ancang gini di awal untuk semester 1 yang mau ikut-ikut, makanya saya tidak paksakan ini sebenarnya kelas ini. Yang mau saja ikut. Bagaimana pertanyaannya tadi? Yang mau bertanya, silakan. Tidak ada yang mau bertanya. Saya lanjut miosi. Iya Pak, bisa lanjut saja. Oke, saya lanjut miosi nah. Pak. Oh ya, silakan. Cara memasang protokol itu bagaimana, Pak? Cara memasang protokol. Nah, sekarang Ya, kalau saya tanya, oke. Di sini ada anak TKJ kah? Saya tanya dulu. Taufik, Pak. Taufik. Taufik. SMK mana Taufik? SMK 1 Mamuju. Wah, SMK 1. Wah, anggotanya Pak Mahmudi nih. Iya Pak. Iya. Sehat-sehat Ji Pak Mahmudi. Iya sehat dia. Iya. Nah, kalau kalian belajar jurusan apa Taufik kemarin? TKJ? Iya Pak. TKJ. TKJ belajar enggak masalah pengaturan IP, subnetting dan lain-lain? Iya Pak, untuk pengaturan IP. Pengaturan IP. Membandingkan IP kelas C. Oke, kelas C, kelas B, kelas A. Oke, pembagian IP saja tuh, pembagian IP. Oke. Nah, sekarang saya tanya, IP itu sebenarnya buat apa itu digunakan? Kenapa harus ditaruh IP? Kenapa enggak kabel saja dikasih hubung satu komputer ke komputer lain, dikasih hubung saja kabelnya, enggak usah pakai IP? Supaya bisa mengenal komputer satu sama komputer lain, Pak. Nah, sebagai identitas. Nah, itu dia jawabannya. Simpel kan? Pertanyaan tadi sudah terjawab itu. Bagaimana? Ya Pak. Nah, itu saja simpelnya sebenarnya. Kenapa protokol dibutuhkan ya itu? Untuk pengenalan identitas. Bagaimana cara pasangnya? Yaitu salah satu contoh pasangnya ya. Kasih masuk alamat IP. Alamat IP, DNS, subnet dan lain-lain. Itu semua termasuk protokolnya. Apalagi salah satunya kesamaan infrastruktur jaringan bisa juga. Apalagi banyak hal. Kalau kita bahas masalah pemasangan protokol. Nah, tapi standarisasinya ini diatur oleh OC7 layer. Nah, ini OC7 layer. Bisa dilihat tampilan di layar. Nah, apa itu sebenarnya OC7 layer? OC7 layer itu merupakan layer-layer yang akan dilalui data. Jadi, bagaimana caramu sampai melihat data yang kau lihat sekarang? Atau data yang terkirim?
itu bisa sampai sekarang yang kau dapatkan. Mereka akan melalui 7 lapisan ini. Mulai dari yang paling pertama, application ini nomor 7 ya. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 turun. Seperti ini. Bagaimana? Itu siapa tadi yang anak TK aja? Belajar JOC 7 layer. Tidak, Pak. Waduh, itu penting itu untuk standarisasinya itu. Kalau jaringan komputer harus belajar JOC 7 layer. Nggak mungkin nggak belajar ya. Masa guru SMK 1 tidak ajarkan JOC 7 layer? Tidak mungkin. Nah, ini OSI 7 layer itu terbagi atas 7 layer lapisan, di mana data itu akan melewati 7 bagian ini. Bagaimana pengiriman data? Makanya kalau kalian nanti belajar di komunikasi data ya, di Komdat, kalau misalnya saya bawakan ke kalian, nah, kalian akan belajar ini, OSI 7 layer. Hafal-hafal memang nih. OSI 7 layer ini. Nah, yang pertama itu kita mulai dari paling atas ya. Ada namanya application layer. Application layer ini apa? Nah, ini adalah layer yang saat kita buka aplikasinya. Jadi application layer ini ketika kita ketik di browser ya, tokopedia.com, maka muncul tampilan UI dari aplikasi Tokopedia. Nah, kegunaannya ini apa? Untuk mengurus user interface atau tampilannya. Jadi apapun yang ditampilkan di layar, inilah application layer. Saat kau kirim data juga, data apa yang akan ditampilkan? Nah, itu masuk di application layer semua. Saat kau mengirim pesan di WA, biasa ada centang begini. Nah, misalnya kirim data. Nah, itu application layer itu yang ngatur. Kenapa bisa ada centang begini kalau di WhatsApp? Kenapa kalau di Facebook tampilannya ada bulatnya begini? Kenapa ada i-nya begitu? Nah, dan lain-lain. Itu tampilannya diatur masing-masing aplikasi. Jadi application layer ini berkaitan dengan aplikasinya. Aplikasi apa yang kau pakai? Oke, turun ke bawah, kita masuk ke namanya presentation layer. Nah, presentation layer ini apa? Jadi secara garis besarnya, fungsi dari presentation layer ini yang merupakan mengacu pada format data. Jadi sebenarnya data yang ada ditampilkan ini, kita tidak tahu toh. Nah, kalian harus bisa tahu pembagiannya format datanya. Misalnya kalau gambar dia bisa JPG. Kalau kita kirim data gambar, dia JPG. Nah, terus kalau misalnya video apa? Misalnya dia MP4. Nah, ini akan diatur oleh presentation layer. Bagaimana caranya membedakan file JPG sama MP4? Bagaimana caranya dibedakan? Nah, ini yang bedakan ini. Bagaimana caranya membedakan kalau misalnya file teks, file gambar, file video, bagaimana caranya membedakan? Nah, ini yang diatur ini, presentation layer. Nah, itu gunanya presentation layer. Untuk membedakan presentasi data. Saya minum dulu ya. Haus saya. Oke, kita lanjut ya. Masuk ke 5, session layer. Nah, session layer ini apa? Session layer ini untuk mengatur sesi ya. Sesi. Jadi setiap satu kali data itu pengiriman, dia akan mempunyai satu sesi. Jadi satu sesi ini akan disimpan ya di dalam data. Nah, inilah sesi yang akan dibuka secara terus-menerus. Sama kayak kita melakukan kayak sekarang ini ya. Koneksi secara langsung. Zoom. Nah, ini ada sesinya. Ketika saya klik ini selesai, ini meeting, orang tidak bisa gabung lagi. Karena kenapa? Sesinya sudah berakhir. Nah, itulah salah satu contoh sesi. Terus keempat apa? Transport. Transport layer gunanya apa? Untuk mengatur pengiriman atau komunikasinya. Nah, di sini terbagi dua. Ada namanya TCP, ada yang namanya UDP. Nah, kalau TCP apa? Dia fokusannya untuk file oriented. Jadi ketika file dikirimkan harus terkirim. Sama kayak kalian kirim chat atau email. Nah, itu contoh dari TCP. Nah, bagaimana kalau UDP? UDP ini merupakan koneksi secara cepat. Misalnya kayak kita video call atau streaming. Jadi dia tidak fokusannya pada ini ya, pengiriman file, tapi dia fokusannya adalah untuk request and research ya. Jadi kayak dia seperti ini. Jadi dia bukan satu arah, ini koneksi dua arah, user datagram protocol UDP.
Terus ada juga nomor 3, namanya network layer. Nah, kalau kita sudah tahu nih cara pengirimannya bagaimana, nah, misalnya tuh di application layer kita tahu tampilannya, presentation layer datanya, session layer sesinya, transport cara pengirimannya. Nah, sekarang kita masuk network layer apa? IP-nya, alamatnya. Kalian harus tahu alamatnya. Nah, itu masuk di network layer. Jadi kayak tadi temannya tadi bilang, misalnya untuk mengatur supaya bisa dikenali satu komputer dengan komputer lain harus pakai IP. Nah, IP apa alamatnya masing-masing. Kalau tidak ada alamatnya nyasar dong ya. Jadi itu gunanya dari network layer. Alamat. Yang terakhir adalah data link atau physical addressing-nya atau orangnya. Sekarang kau sudah dapat alamatnya. Tapi kau tahu orangnya siapa? Kira-kira. Nah, itulah data link. Kau harus tahu orangnya siapa. Orangnya di sini maksudnya adalah aplikasinya atau device-nya, perangkatnya. Jadi di sini dia mengurus masalah physical addressing atau MAC address. Nah, ini masalah data link. Jadi kayak kita kirim barang sampai di tujuan, kurirnya kirim barang sampai di alamatnya, dia tidak langsung kasih orangnya. Dia harus tahu dulu orangnya yang mana ini, yang punya, cocok yang ini. Dia akan pastikan lagi cocok yang ini. Nah, kalau memang cocok yang itu ya sudah, datanya dikirim. Yang terakhir dia akan melewati yang namanya physical layer. Nah, physical layer ini adalah segala hal yang berbentuk fisik, yang dimana mengubah data-data ini ya, bit ya. Nah, data-data yang dikirimkan dari atas ini menjadi bit. Nah, ini bit yang akan dikirimkan melalui entah kabel wired ya, wired secara wired atau wireless. Nah, itulah OSI 7 layer tadi. Ada 7 lapisan. Memang agak panjang ini penjelasannya, tapi saya singkat-singkat saja. Apa-apa kegunaannya. Oke, jangan masuk topologi. Ada mau pertanyaan dulu di OSI? Silakan. Yang mau bertanya? Tapi Pak, Ya. bisa kita ulang tadi Pak, apa kegunaannya dari OSI 7 layer ini? OSI 7 layer ini adalah contoh standarisasinya dari protokol. Jadi sebenarnya protokol komputer yang kita gunakan ini, dia menganut model OSI 7 layer ini. Inilah modelnya. Hampir semua pengiriman data atau komunikasi data ya, dia menganut model ini, OSI 7 layer ini. Ini sebenarnya fungsinya sebenarnya seperti itu. Nanti kalian bisa buka sendiri ya, apa OSI 7 layer itu bagaimana, dia itu kegunaannya apa aja. Dia kegunaannya adalah untuk mengatur standarisasi sebenarnya. Jadi pengaturan IP itu masuk di bagian sininya, network layernya. Nah, itu pengaturan IP. Makanya saya tadi bilang bagaimana cara mengatur protokol ya, salah satunya dengan ini. Mengatur protokolnya pakai IP. Tapi kan tidak cuma IP kan. Dia harus tahu juga ada transmission protokolnya. Di transport layer harus juga ada transport layernya. Contoh kayak misalnya, nah, untuk pengiriman data, misalnya email, dia pakai protokol apa saya tanya? Ada yang tahu protokol yang dipakai untuk email? Dia pakai protokol yang namanya SMPT ya kalau tidak salah. Standar Mail Post Protocol. Standar Mail Protocol, SMPT. Nah, kalau internet apa dia? Internet dia pakai TCP IP. Nah, itu protokol yang dipakai untuk berinternet. Nah, jadi beda-beda ya tiap protokol ya. Makanya itu di transport layer ini dia akan memilih protokol yang sesuai. Yang mana sesuai? Kalau email ya ini pakai. Kalau transfer data apa? Ada namanya FTP.
Nah, ini yang akan dipakai ini semua di transport layer. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara masalah berbicara masalah protokol. Oke. Saya lanjut terakhir ya. Kayaknya ngantuk semua, Mi. Kita lanjut ke topologi. Nah, topologi di sini ada 4 yang akan saya bahas. Yang mau bertanya, silakan bertanya Mi langsung. Jangan Mi malu-malu. Oke. Saya langsung masuk ke topologi pertama, topologi bus. Nah, bagaimana caranya buat topologi bus? Gampang sekali sebenarnya. Jadi kita dari jaringan ini kabel, kita pakai namanya T-connector ya. T-connector di sini. Jadi kita pakai T-connector, terus kita kasih hubung kabel setiap komputer. Nah, ini dia. Kita kasih hubung semua. Nah, itu komputer 1, 2, 3, 4. Oke. Kalau kita bicara protokol ini bagaimana? Apa kelebihannya ya? Kelebihannya kita lihat dalam pengiriman datanya, dia menggunakan kabel yang sedikit ya. Kabelnya sedikit. Nah, bagaimana kalau misalnya kekurangannya? Apa kekurangan yang dialami dalam protokol bus ini? Misalnya kalau saya kirim data ke nomor 4. Nah, bagaimana cara pengiriman data ke nomor 4? Dia harus lompat dulu ke 2. Nah, datanya dikirim dulu ke 2. Setelah dikirim ke 2, dia akan pindah ke 3. Nah, setelah 3 dia baru ke 4. Nah, maka dia akan melalui 1, 2, 3. 3 kali lompat. Baru bisa sampai datanya ke nomor 4. Dia 3 kali lompat ya. Nah, otomatis dia kelemahannya, kalau topologi bus dia lambat ya. Pengiriman datanya lambat. Nah, terus apa lagi kekurangannya topologi bus? Kita lihat. Nah, bagaimana kalau misalnya ada terjadi kerusakan ya? Misalnya nomor 2 rusak. Nah, saya nomor 1 kirim data ke nomor 4. Nah, pertanyaannya di sini saat kita lompat pertama kali saja sudah error. Otomatis datanya tidak akan bisa dikirimkan toh. Nah, oleh karena itu topologi bus rentan sekali namanya error juga. Nah, apalagi kelemahannya yang ketiga. Oh, mohon maaf ya, ribut ya di sini. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga kelemahannya adalah masalah traffic. Atau jaringan ya, lebar jaringan. Nah, kita tahu nih begini datanya, perpindahannya selalu lompat ya. Nah, jadi setiap ada data dia akan melompat sampai berkali-kali sebelum sampai. Sehingga datanya itu, kalau kita punya 1000 data, maka data yang terkirim itu akan saling baku tabrak biasanya. Makanya ini rentan sekali topologi bus terjadi traffic down atau jaringannya down. Terjadi macet di jaringan bus. Nah, itu kelemahannya jaringan bus. Nah, kalau kita lihat ya, cara pengerjaannya kayak begitu, jaringan bus. Nah, bagaimana kalau jaringan ring? Nah, kalau ring ini beda lagi, dia tidak pakai T-connector. Dia pakai apa? Dia pakai double port ya. Double port. Jadi tiap komputer dilengkapi double port. Nah, double portnya ini akan saling terkoneksi. Nah, inilah makanya dinamakan model ring ya, topologi jaringan ring. Cara kerjanya bagaimana ya? Sama kayak bus ya. Dia kalau 1, 2, 3, 4, dia kirim data ke 4 ya harus putar dulu. Putar dulu dia. Baru sampai ke 4. Jadi tidak bisa langsung ke kiri begini, tidak bisa. Karena trafficnya dia diatur memang. Satu jalur dia trafficnya ini. Lihat panahnya, satu jalur dia. Kelebihannya apa dari bus? Kelebihannya dari sisi traffic tadi.
Karena topologi bus dia bolak-balik. Kita lihat ya di sini ya. Dia bolak-balik ya. Bolak-balik. Pengiriman datanya beda dengan ring ya. Dia pengiriman datanya satu kali begini. Tak putar. Sehingga trafficnya lebih susah untuk down. Karena kenapa dia berurutan satu jalur jadi ya. Satu jalur jadi. Nah, itu bagusnya topologi ring daripada bus. Tapi kalau error bagaimana? Kalau errornya di sini ya otomatis jaringannya tidak bisa diteruskan ya. Bakal error. Tag stop. Nah, makanya itu kita pakai model yang di bawahnya. Paling banyak orang pakai model bagaimana? Model ya pakai topologi star. Ini model yang paling standar digunakan dalam kantor-kantor dan lain-lain. Kenapa? Karena dia jaringannya simple ya. Kita pakai hub namanya. Atau device ya, device pembagi. Nah, ini di hub kita akan terhubung satu komputer ke komputer lain. Nah, bagaimana kalau pengiriman datanya? Kalau 1 ke 2 dia cuma 2 kali lompat. Ke hub dulu baru ke 2. 2 ke 5 bagaimana? Dia ke hub dulu baru ke 5. Jadi dia cuma 2 kali lompat. Nah, itu kelebihannya. Nah, bagaimana kalau error di sini? Ya kalau error di sini tidak masalah ya karena hubnya sudah mengatur. Jadi di sini tidak masalah mau kirim ke tempat yang lain bisa. Jadi itu kelebihannya dari star ya. Tapi kelemahannya apa star? Nah, ini dia pakai hub. Hubnya rusak, rusak semua mi. Down mi jaringannya kalau ini rusak. Jadi seperti itu. Nah, untuk mengatasi hub yang rusak, ada namanya jaringan mesh. Jadi dia tidak pakai hub, dia pakai port tambahan. Nah, ada 4 portnya. Dia saling hubungkan nih, 4 portnya. Sehingga tidak ada lagi dibilang kerusakan hub. Kalau rusak ini ya, komputernya rusak ya, ini masih bisa baku hubung semua. Tidak ada kondisi hub rusak. Tapi kelemahannya apa? Kelemahannya adalah banyak kabel. Kabelnya banyak. Nah, itu dia kelemahannya kalau mesh. Ada pertanyaan, Pak. Oke, silakan bertanya. Ini topologi jaringan mesh bisa mengirimkan data secara bersamaan, Pak? Oh, bisa lah, masa tidak bisa? Semua ini bisa. Mulai dari bus, ring, star, mesh, sama semua. Bisa semua mengirimkan data secara bersamaan. Jadi kalau dalam simulasi ini ya, mungkin adik-adik nanti akan belajar yang namanya Cisco. Nah, Cisco ini merupakan aplikasi simulasi jaringan. Nah, bisa coba buat itu, bus, ring, star, mesh. Pakai Cisco. Iya, Pak. Pernah saya coba. Nah, Cisco itu biar kau kirim data dari mana ke mana secara bersamaan atau bagaimanapun sama saja. Jadi ini mau misalnya ini 1, 2, 3, 4. Ini mau kirim data ke 3, 2 kirim data ke 4, 1 kirim data ke 3, dan seterusnya. Tidak masalah. Selama trafficnya memadai. Dan juga saya bilang tadi, kalau bus ya dia lama ya. Dia lama. Misalnya kalau 1 ke 4 dia butuh 2 detik. Kalau 1 ke 2 dia cuma butuh 0,1 detik. Nah, misalnya. Jadi beda kecepatannya masing-masing. Nah, beda dengan star. Star kan kecepatannya sama semua. Kalau di sini 2 detik, ya 2 detik semua. Sama juga mesh. Kalau di sini 2 detik, ya 2 detik semua. Begitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ayo, jangan malu ya. Wah, malu-malu ini semua kayaknya nih.
Oke, silakan. Apa yang membuat jaringan itu lama? Yang gimana? Apa yang membuat jaringan itu berbeda dari yang lain? Kalau misalnya jaringan ini lebih cepat, yang ini lebih lama. Coba suaranya diperjelas dulu, enggak terlalu kedengaran. Udah jelas ini. Apa yang membuat itu jaringan? Bagaimana lebih cara melihat lama, Pak? jaringan lambat di pengirimannya? Begitu? Iya, Pak. Ya, cara untuk mengetesnya sebenarnya dari ada namanya ping sebenarnya kalau perintah CMD. Rahman asal mana Rahman? Sekolah mana? SMK Wikrama. Di mana? SMK Wikrama. Oh, SMK TV Krama. Iya. Wih, anak Tomaka Kajipa deh. Nah, biasanya kalau kita di jaringan itu ada namanya CMD ya. Biasa buka CMD. Jaringan Siapa, CMD. Pak? Nah, itu CMD. Biasa kalau kita untuk pengetes jaringan itu bisa kita coba namanya ping. Biasa enggak memping jaringan. Nah, memping itu untuk Siapa? mengetahui berapa cepat datanya terkirim. Biasa ada kecepatan jaringannya itu. Nah, itu ping itu. Nah, bagaimana caranya saya tahu kenapa bisa ini lebih lambat daripada ini ya? Dari konsep jaringannya saja. Kenapa bisa saya tahu ini kalau ke sini kenapa lambat? Karena dia harus 3 kali lompat. 1, 2, 3, makanya lambat. Beda kalau 1 ke 2. Kalau 1 ke 2 kan dia 1 kali lompat. Nah, sama juga star dia cuma 2 kali lompat. Nah, mesh lebih cepat lagi 1 kali lompat. Nah, pengiriman datanya cuma 1 kali lompat. Jadi bagaimana sebenarnya saya tahu kenapa bisa ini lambat, kenapa ini tidak ya? Dari konsep topologi jaringannya. Dan juga kenapa misalnya saya bisa kira-kira anunya ya, karena mungkin pengalaman saya dan juga kalau adik-adik mau buktikan sendiri kalian bisa coba ping. Coba lakukan ping pakai CMD. Nah, nanti itu kalian akan belajar di praktikumnya, praktikum Jarko. Saya tidak bisa ajarkan langsung di sini karena kita tidak praktik soalnya. Ya, silakan. Kalau wireless, Pak, apakah pakai topologi juga? Kenapa? Wireless. Wireless pakai topologi juga. Wah, pertanyaan bagus sekali. Bagus sekali itu pertanyaannya. Betul. Apakah wireless itu pakai topologi atau tidak? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Menurut saya tidak, Pak. Tidak pakai topologi. Oke. Alasannya kenapa? Karena tidak menggunakan kabel. Tidak menggunakan kabel. Oke. Boleh. Ada pendapat lain? Tidak ada pendapat lain, itu saja. Siapa tahu ada bertentangan dengan Taufik. Wah, saya tidak setuju sama Taufik, Pak. Karena begini. Nah, oke, boleh dibilang. Nanti saya jelaskan jawaban betulnya. Tidak ada, Ji. Oh, berarti setuju semua sama Taufik ya? Bahwa Anda pakai topologi wireless, begitu? Bagaimana? Oke, saya tanya dulu. Kita berhubung wireless itu pakai apa sebenarnya? Kita terhubung wireless itu kita sebenarnya terhubung kemana dulu? Saya tanya. Kita terhubung kemana kalau wireless? Kemana? Infrared. Ke router. Betul tidak? Saya tanya, kalau kalian Iya, Pak. di IndiHome lah, kalian punya IndiHome di rumah, pasti dikasih router kan? Pasti dikasih router. Nah, sekarang gunanya router itu selain untuk terhubung di internet, selain jaringan wifi, dia gunanya juga apa? Sebagai pembagi jaringan. Oke, itu fungsinya router ya. Nah, sekarang fungsi router ini apakah bisa menggantikan fungsi hub? Saya tanya. Otomatis bisa ya. Otomatis bisa kan? Iya, Pak. Berarti dalam jaringan wireless dia pakai topologi apa?
Topologi LAN dan Topologi apa? WLAN. Ini sudah saya jelaskan di Topologi sini. star, Pak. Topologi star. Betul sekali. Jadi sebenarnya kalau kita pakai WiFi, itu konsepnya adalah topologi star. Ini. Meskipun ini misalnya routernya ini terhubung ke internet. Nah, ini terhubung ke internet ini. Misalnya saya bikin anunya nah. Saya misalnya ini router, kita punya router di sini. Nah, ini terhubung ke internet. Nah, kalau kita mau terhubung ke internet, komputer satu terhubung ke internet, bagaimana caranya? Lompat ke router, baru ke internet. Begitu. Komputer 2 ke router, ke internet. Jadi sebenarnya topologi yang ada di wireless yang kalian dapatkan itu, dia pakai topologi apa? Topologi star. Jadi dia pakai topologi juga. Jadi segala apapun itu sebenarnya pakai topologi sebenarnya, cuma kalian tidak sadari. Bahkan kalau kita berbicara dengan mobile ya, perangkat mobile atau telepon genggam, itu juga pakai topologi juga. Cuma kalian tidak sadari. Sebelum ditutup satu pertanyaan. Oke, silakan. Biar banyak pertanyaan, tidak masalah. Ini untuk topologi star, Pak. Kalau saya menggunakan switch, apa perbedaannya dari yang hub, yang menggunakan hub? Apa perbedaannya switch dengan hub? Kau pernah lihat alatnya switch dan digunakan hub? di topologi star? Oh, untuk digunakan di topologi star. Sebenarnya konsepnya tidak ada bedanya switch dan hub sebenarnya. Bahkan ada orang bilang itu cuma harga jadi bikin beda. Kan hub mahal, hub lebih murah daripada switch. Switch kan lebih mahal. Cuma apa kelebihannya switch? Switch kelebihannya itu dia bisa mengatur untuk beberapa teknik routing. Kalau kalian pakai teknik routing yang seperti ini ya, pakai gateway begitu, itu bagusnya pakai switch dulu. Nanti kalau untuk membagi jaringannya semua biar semua dapat kecepatan yang sama, ya dia pakai hub. Karena kalau kita pakai hub semua, bisa-bisa kacau gitu pembagian trafficnya. Jadi misalnya orang pakai switch, tapi konsepnya sebenarnya sama saja, mau switch, mau hub, mau router, itu semua sama saja sebenarnya. Itu kalau belajar jaringan komputer memang harus banyak praktek orang memang. Saya saja praktek dulu ya, begitu praktek di luar saya dulu, tidak ada praktek di kampus. Rata-rata praktek di luar. Karena kalau kita praktek di kampus kayaknya susah. Makanya kalau kita di lab komputer saya dulu sama teman-teman di Jarkom, biasa itu kan komputer banyak itu, biasa dibikinkan topologi aneh-aneh. Saya dulu sama teman sering percobaan aneh-aneh begitu. Padahal konsepnya biasa ini Ji. Mesh Ji sama star dipakai. Mesh Ji sama star. Tapi enak sekarang ya bisa pakai Cisco. Jadi kalau kalian bisa mau belajar topologi bisa belajar dulu Cisco. Nah ini, bisa download aplikasinya. Oke, dan lagi mau bertanya, silakan. Ya super sekali pertanyaannya tadi. Bagus. Halo. Kedengaran juga suara saya kah? Kedengaran nih Pak. Iya Pak. Silakan kalau ada mau bertanya. Ya malu-malu. Apalagi nih yang semester 5 yang mau lulus yang tidak ketemu Jarkom. Cima Pak, Cima. Wah kau ini sarada sedikit-sedikit imam mau lagi. Kau ada rasa ke sama imam? Bukan Ima Pak, Cima. Oh Cima, oh ya sorry salah. Mohon maaf ya. Oke, tidak ada pertanyaan lagi kah? Oke, saya lanjut terakhir ya. Berarti sudah tidak ada materinya. Thank you for joining untuk materi malam ini. Kalau tidak ada pertanyaan lagi,
saya mau promosi sedikit boleh toh untuk yang di dalam sini? Iya, ya, boleh Pak, boleh. Boleh Pak. Promosi Biasa. sedikit. Iya Pak, boleh. Saya mau promosi sedikit ya. Jadi tunggu dulu. Saya buka dulu. Nah, jadi saya sebenarnya bikin komunitas baru. Jadi sebenarnya acara-acara yang kayak begini tuh saya adakan tuh itu menganut dari komunitasnya saya sebenarnya. Namanya komunitas Beat ya. Komunitas Beat. Namanya komunitas belajar IT, Bitkom. Jadi kelihatan ya? Kelihatan jadi komunitas Beat ini merupakan komunitas untuk berbagi ilmu ya, berbagi dan belajar. Jadi di sini sebenarnya saya mau pertemukan adik-adik loh yang mau belajar IT dengan orang-orang yang mau mengajar IT sebenarnya di Bitkom ini. Jadi ini bisa yang mau ikut silakan dicari di Facebook ya, namanya komunitas belajar IT atau Bitkom. Bisa di ini, buka-buka. Terus juga yang mau kira-kira add Facebooknya saya juga bisa. Ini Harun Nasar ya. Yang mau add juga saya bisa. Kalau perlu follow juga Instagram saya kalau mau ya. Jadi biasa juga saya share masalah pengetahuan IT banyak-banyak di dalam sini. Nah, ini kayak online class. Terus juga komunitas Beat ya. Terus juga kemarin ada ini ya, algoritma ya. Kelas algoritma kemarin. Nah, banyak kelas-kelasnya. Terus ada kelas apa nih? Algoritma ya. Nah, dan lain-lain. Jadi banyak. Biasa kelas-kelasnya juga saya kasih. Adik-adik. Wah, enggak kelihatan juga aneh saya. Mohon maaf, udah kelihatan ya kelas-kelasnya. Oh, ini tadi. Ini yang mau follow Facebook saya. Nah, ini ada online class. Terus ada algoritma ini yang kemarin. Jadi yang mau buka ya, follow. Terus juga saya juga minta bantuan ya untuk kalau untuk yang adik-adik semester 1. Saya hentikan presentasi dulu, saya buka dulu ya. Ini juga bisa adik-adik yang mau apa namanya? Saya minta juga bantuannya ya untuk subscribe ya di channel YouTube-nya saya di sini, di Harun Nasar di sini. Mungkin bisa dilihat. Nah, di sini banyak saya share-share juga masalah video-video ya. Kayak contoh programming, ini beberapa programming, cara buat game ya, ngoprek game. Terus juga ada masalah Android, ada banyak ya, ini game juga. Jadi ada banyak di sini. Bahkan mata kuliah bahkan ada kelas juga di sini nih. Kelasmu semua ini. Tugas-tugasnya. Jadi di sini biasanya saya kasih memang materi-materi yang tidak bisa saya sampaikan di kelas, biasanya masuk di sini. Oke, mungkin sekiranya itu ya promosinya saya. Sebelum saya akhir mungkin Anda mau bertanya lagi. Silakan. Saya suka kalau ada orang bertanya. Karena makin panjang bahasan. Oke, tidak ada Mi. Oke, kalau tidak ada, kalau begitu kita Tidak ada mungkin Pak. Tidak ada Mi. Capek semua Mi pembelajari. Tidak ada Panas muka kepalanya. Pak. Oke, untuk semester 1 salam kenal ya semuanya. Saya Pak Harun ya. Iya Pak. Jadi yang Iya, Pak. ini Iya, anak Pak. SI semua kah atau ada TI di sini? Kalau TI kemungkinan besar kita tidak ketemu anak TI. Tapi kalau SI ya kemungkinan besar kita ketemu ya semester depan. Jadi kenal Memat toh. Saya juga umurnya tidak terlalu jauh beda dari kalian ya. Jadi saya juga dosen baru juga di Tomogaga. Lumayan baru. Saya pikir kemarin Pak kita dari dosen kampus lain terus mau mempertemukan dari kampus lain dengan kampus yang lain. Bukan. Saya dosen kampus Tomogaga. Jadi nanti kita ketemu kalau misalnya di semester, insya Allah ya, kalau semester 2 saya ada dapat mata kuliah ngajar semester 2, berarti kita ketemu. Karena setahu saya biasanya semester 3 baru saya dapat. Itu biasa Pak, anak-anak ini ya,
Yang kalian ini yang baru-baru masuk. Biasa di semester 3, Bi. Oke, ada yang bertanya kah? Silakan. Tidak ada. Awila. Aduh. Biasa itu banyak mahasiswa suka diskusi sama saya juga. Senior-seniornya kalian. Yang lagi skripsi maksudnya. Bukan yang senior yang ini, yang semester 5 yang lagi bergabung. Yaudah, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita akhiri saja pertemuan hari ini ya. Cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung ya di kelas online hari ini. Mungkin kelas online depannya ada lagi juga. Pokoknya tiap minggu itu pasti ada. Yang mau ikut silakan ikut. Yang mau ikut belajar toh. Ya, Nanti kalau jaringan komputer kayaknya nanti saya bahas masalah subnetting. Iya, Pak. Mungkin di sini ada yang masih bingung subnetting. Nah, itu nanti saya jelaskan juga subnetting bagaimana. Ada yang sudah tahu kayaknya juga kayak tadi siapa itu? Taufik ya? Taufik sudah tahu subnetting, tapi ada juga beberapa kalian belum tahu subnetting. Mungkin pernah dengar Pak, tapi lupa. Itu pembagian kelas A, kelas B, kelas C. Yang 255. Kalau misalnya di sini butuh 90 komputer, di sini 30 komputer, bagaimana cara membagi IP-nya antara 90 komputer dengan 30? Ya kan biasa ada soal begitu. Iya, Pak. Nah, itu bisa kita bahas di subnetting nanti. Nanti saya ajarkan masalah subnetting kalau ada kesempatan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri ya sampai sini. Waalaikumsalam. Bisa. Salam, makasih Pak buat Waalaikumsalam. Terima kasih semua.